Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Redi Fidizar Setiawan. Saya akan membahas tentang ceramah, membahas tentang soal agama dan negara di pemerintahan Indonesia. Sebelum saya mulai ceramah, marilah kita berdoa dulu, dimulai dari sekarang. Karena saya ini adalah orang biasa, saya cuma bisa berdakwah secara yang saya bisa aja. Aku belum bisa dakwah karena saya belum menjadi kiai. Cita-cita saya sebenarnya ingin menjadi kiai, tapi ya udahlah, ntar dulu. Saya nggak bisa dalil karena ilmu itu dimulai tentang dari kecil sampai besar. Insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu itu. Ilmu itu lebih penting karena ilmu itu adalah. Dan sekarang saya akan membahas tentang Indonesia, negara Islam Nusantara. Insya Allah saya akan bagikan video ini kepada teman-teman semua. Ya, semoga bermanfaat ya. Ngomongin apa ya? Kita bicara tentang Indonesia dulu, saya. Indonesia itu negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jokowi sekarang ya. Tapi dulu presidennya Presiden pertama Insinyur Soekarno-Hatta, kedua Soeharto, ketiga B.J. Habibie, keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang kelima Megawati kalau nggak salah, yang keenam Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang ketujuh Pak Jokowi Widodo. Sampai sekarang masih Pak Jokowi 2 periode. Kita membahas tentang Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu yang memproklamasikan Indonesia ya, Bapak induknya Indonesia, Bapak Indonesia. Biografinya Pak Soekarno itu saya kurang paham sekali karena saya belum mempelajari tentang Pak Soekarno. Dan yang kedua kita ke Pak Soeharto. Pak Soeharto itu adalah jenderal TNI angkatan pokoknya jenderal gitu ya. Jenderal besar Indonesia. Beliau menjabat presiden Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun kurang lebih kira-kira 30 tahun. Pada masa periode Pak Soeharto itu pemimpinannya sangat ketat, sangat kuat karena pemimpinnya adalah seorang jenderal. Pak Soeharto itu adalah pemimpin yang tangguh, pemimpin yang kuat. Itu aja. Terus yang ketiga B.J. Habibie. Yang ketiga B.J. Habibie apa Abdurrahman dulu ya? B.J. Habibie kayaknya ya, kalau salah ya maaf. B.J. Habibie yang ketiga ya. B.J. Habibie itu dari Sumatera Barat apa gimana ya? Intinya dari daerah sana ya, bukan Pulau Jawa. Itu presiden yang ketiga kalau nggak salah ya. Kalau salah ya nggak apa-apa, mohon dimaafkan kalau salah pembicaraan. Itu dia bisa membuat kapal terbang atau pesawat yang dinamakan pesawat. Pertama yang bisa membuat kapal terbang itu adalah Pak B.J. Habibie. Sekarang sudah meninggal katanya. Itu biografinya. Cuma itu saja. Saya cuma bisa membiografikan Pak B.J. Habibie cuma segitu doang. Karena saya belum mempelajari sejarahnya. Dan yang keempat Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid itu presiden yang keempat kalau nggak salah. Kalau salah ya dibenarkan aja, komen di bawah.
itu beliau adalah pemimpin dari NU, apa ini, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, pembesarnya NU. Semangat beliau emang saya akui kuat. Namanya Abdurrahman Wahid atau yang dinamakan dengan Gus Dur, dipanggilnya Gus Dur, yang dikenal dengan sebagai Gus Dur. Gus Dur itu orangnya istimewa menurut saya. Banyak orang-orang yang mengatakan Gus Dur itu ya orangnya nyeleneh itu atau aneh. Banyak sekali yang kurang paham dengan apa yang digunakan Gus Dur. Akalnya dan logikanya Gus Dur itu ya gimana ya? Sangat gak masuk akal kalau masuk akal orang manusia. Karena Gus Dur itu orangnya yang disebut dengan wali Allah, kayaknya wali Allah, kesaksian. Gus Dur itu pendiri NU kayaknya. Gus Dur itu menjabat presiden kurang iya. Mikir dulu sih. Sampai tak mikir dulu ya. Tapi mikir Gus Dur. Gus Dur itu saya akui orangnya orang hebat, orang pejuang, petangguh. Walau single victor, Gus Dur itu orangnya hebat, kuat, semangat, perjuangannya demi NU. Masa NU dulu dengan Muhammadiyah, NU itu jauh lebih rendah daripada Muhammadiyah. Terus Gus Dur itu dari kemana ya? Itu mencari ide supaya NU itu bisa maju daripada yang lain. Itu gimana caranya? Kan NU itu apa ya, organisasi terbesar di Indonesia ini ya. Dulu waktu NU itu belum berkembang, Gus Dur itu kan NU itu ya, cara berkembangnya di lorong-lorong, di pinggir-pinggir gitu, yang lain di depan, di pertama. Bagaimana biar NU itu maju, tempatnya nggak di lorong-lorong gitu. Gus Dur itu apa ya, mencari akal supaya NU itu maju terus jadi organisasi yang kuat gitu. Gimana? Lah Gus Dur apa ya? Gus Dur mencari akal dengan tekad dan dia sendiri bersatu, nggak sama teman-temannya. Gus Dur itu namanya pejuang tangguh, kuat, lalu guyon, wong yo penaan. Jare ini aku urung ketemu Gus Dur. Jare ini aku lakukan dulu nang YouTube kuran. Oke, wong yo penaan. Gus Dur. Karo rumah-rumahe yo enek jarine nang YouTube lakukan dulu, tapi orangnya enak, memang saya akui. Aku ya seneng delok ceramahe Gus Dur. Terus ya carane nyatokne NU iki supaya NU gede. Berjuang sendiri yang Jombang, yang madrasah we. Wong-wong sing pinter kuwi dinyanyi dhewe Gur. Dhewe Gus Dur jarene iki aku delok YouTube Gur. Ini cuma katanya ya. Ke sana kemarin kan dulu Gus Dur belum punya sepeda, belum punya mobil, dia cuma becak aduh ya, ke rumah si Mbah siapa ya, lupa dia cuma becak. Gimana caranya NU itu biar berkembang dengan pesat dan bicara dan beraya kuat gitu ya. Itu menanyakan kepada temannya itu yang di mana ya, lupa. Gak apa-apa ya, lupa, namanya manusia ya butuh lupa gitu. Namanya manusia kan akalnya ya cuma segini, kecil segini ya, masa bisa menguasai ilmu-ilmu. Kalah beda lagi sama Anwar Zahid dan Gus Miftah ya. Memang Gus Miftah dan Anwar Zahid itu memang kiai jos muafik gitu. Dan Gus Dur itu orangnya memang saya itu saja yang saya biografikan kepada Gus Dur. Yang ke berapa ya, yang kelima ya, Megawati ya, Megawati itu istri dari Bapak Soekarno. Megawati Soekarno Putri kan namanya Putri Soekarno, dibalik ya Megawati Soekarno Putri ya. Itu putri dari Soekarno. Itu mencalonkan presiden dengan partainya, partai PDI. Yang saya akui pemimpinnya Megawati ya memang Gus, karena dia adalah gitu aja. Terus yang ketiga
yang ketiga salah ngomong lagi ya. Yang keenam, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Itu presiden yang keenam. Dia melakukan jabatannya 2 periode, 2 kali pemilihan. 2 kali pemilihan, itu namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Asalnya dari Pacitan. Pacitan ini Jawa Timur, Indonesia, yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Tinggal manusia yang bisa memanfaatkannya alam itu atau tidak. Sebenarnya Pacitan itu putra yang memang jos. 5 tahun ke depan pasti saya jamin Pacitan itu negara yang maju, negara yang kuat, negara yang sejahtera. Tapi sayangnya ya, sayang ini. Saya belum bisa menjelaskan, ntar dulu. Yang ke sananya dulu ya. Itu yang Pak SBY waktu. Ya kui SBY jos. Udah gitu aja. Biografi Pak SBY. Yang ketujuh Bapak Jokowi, Insinyur Haji Joko Widodo, kalau nggak salah ya. Beliau adalah orang tangguh, orang kuat. Saya akui Jokowi itu memang pintar. Pikirannya itu kayaknya ngalahkan pikiran saya. Iya benar, karena saya belum bisa seperti Joko Widodo, Jokowi JK. Dia mencalonkan 2 periode, 2 kali pemilihan. Bapak Jokowi itu asalnya dari Solo. Dari Solo. Ntar ada yang manggil tuh. Biarin aja yang kalau butuh sama saya. Joto sih. Di Solo. Pak Jokowi itu dulunya ya hanya di mebel kan. Katanya itu cuma ngarang cuma dengar di TV, di video. Itu benar atau enggaknya ya saya bukan hoak ya, bukan apa ya enggak tahu. Dia punya tekad yang besar ingin mensatukan Indonesia itu ya. Aku emang Jokowi hebat, Jokowi jaya. Terus apa ya? Beliau menjadi gubernur atau wali kota Solo kayaknya berapa saya ya? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Saya kurang paham soal itu. Oh, Indonesia juga menjadi presiden Indonesia ternyata, dan itu lah. Dan Jokowi sekarang menjadi presiden. Amin, semoga bisa menjayakan Indonesia ini menjadi negara yang kuat, damai, aman, tentram, istiqomah, dan tawakal kepada Allah. Jokowi emang sejahtera. Jokowi hebat. Prabowo juga hebat, tapi ya lebih hebat. Supaya itu aja biografi tentang presiden Indonesia. Kita mengenalkan tentang apa ya, Pancasila, apa isinya ya. Yang pertama itu adalah Pancasila. Setelah isi Pancasila yang pertama itu adalah 1. Isi Pancasila. Tuh, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pancasila 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan isi Pancasila tersebut? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus berdoa, bertawakal, dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memerdekakan kemerdekaan Indonesia ini dan beragama bernusantara bagi nusa dan bangsa. Jadi menjadi manusia itu harus bernusa dan berbangsa, jangan menangnya sendiri. Ya, kita harus bangga karena kita mempunyai Indonesia. Indonesia itu sebenarnya negara besar, negara kuat, negara persatuan. Indonesia berketuhanan. Kita harus bertuhan kepada Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu maksudnya berkemanusiaan yang adil dan beradab itu ya tolong menolong sama manusia, tidak boleh saling menjelek-jelekkan manusia dengan yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Ya itu aja intinya itu ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus bersatu. Indonesia harus bersatu. Nggak ada yang namanya pecah belah, itu nggak ada. Harus bersatu. Itulah Indonesia. Harus bersatu. Pulau mana jangan sampai bertengkar antara negara, antar pulau, antar kecamatan, antar daerah, antar tetangga, antar cinta. Gitu. Nggak usah.
Yang keempat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa namanya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin itu hanya kerakyatan merayat yang dipimpin kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mewakili semua rakyat untuk para pemimpinnya ya. Istilahnya gitu insya Allah ya. Astagfirullahaladzim, saya ngomongnya juga salah. Karena kecepatan, saya minum dulu. Yang kelima, persatuan Indonesia. 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya, kita bermanusia sebagai masyarakat, tolong menolong, membantu. Itulah ide-ide. Intinya itu aja ya. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena saya cuma itu. Apabila saya salah ya minta maaf, mohon dibetulkan di bawah ini komen, like and subscribe. Tombol video lonceng. Kayaknya itu aja yang bisa saya jelaskan dan cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Indonesia. Indonesia negara saya. Bye.